Shalom, jemaat Tuhan terkasih. Shalom. Selamat Minggu. Selamat Minggu Paskah untuk kita semua. Sama-sama dengan saya hari ini Tuhan Yesus telah bangkit. Kita boleh bersuka bersama-sama. Sama-sama mengucapkan pujian syukur dan penghormatan kepada Tuhan yang telah membangkitkan kita terima kebebasan kita dari dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengingat Tuhan, pengorbanan yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang mampu Tuhan mengorbankan nyawanya selain Engkau Tuhan. Bapak kami bebas dari dosa, kami diampuni. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Raja yang segala Raja. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapak. Kami menaikkan pujian kami, syukur kami Tuhan. Kami angkat hati kami, kami angkat suara kami Bapak. Kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami mau bangkit Tuhan dari ketakutan kami, Bapa. Kami mau bangkit dari ketakutan kami, Tuhan. Kami mau bangkit Tuhan dari segala pergumulan yang terjerat kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kemuliaan kami mengenai keselamatan hidup kami Tuhan. Kami tidak mau hidup sia-sia Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Kami mau hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita lebih lagi memuji dan berserah nama Tuhan, sama-sama kita akan membacakan credo dalam hitungan ketiga. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kami percaya dalam mengucap syukur adalah kesalahan yang menyenangkan dalam hidup kami. Kami mau mengucap syukur dalam segala hal dengan sikap ramah, penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadikan kami anak Allah sesuai janjinya. Kami akan menyatakan sikap sebagai anak Allah dengan hidup pada tempat yang benar dan sesuai firman Tuhan sebagai wujud hidup kami yang rapi. Kami percaya Yesus Kristus adalah kami yang kudus, maka kami anak-anaknya harus hidup kudus, menjauhi dosa sebagai wujud hidup bersih. Kami percaya Allah Bapa memberikan mereka atau mengubahkan kami sesuai kehendaknya, yang harus kami kerjakan dan kembangkan bagi kemuliaan Allah sebagai wujud kami hidup rajin. Kami berjanji akan melaksanakan hukum pertama dan kedua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, sebagai wujud merawat hubungan yang ada dan apa yang sudah ada pada kami. Dalam nama Yesus kami dimampukan. Amin.
Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita bangkit bersama Tuhan Yesus. Tapi kemarin hari Jumat mati bersama Tuhan Yesus. Saya nggak ikut di situ. Maaf, saya buka masker biar di sini. Nah, terima kasih. Walaupun saya nggak ikut mati bersama saudara-saudara pada hari Jumat kemarin karena ada hal itu, tapi saya hari ini ikut bangkit bersama saudara-saudara. Dan pertama-tama terima kasih saya mengucapkan kepada seluruh jemaat yang telah memberikan donasinya untuk tempat baptisan. Awalnya saya nggak ingin dibaptis kalau tidak di gereja ini. Udah pernah baptis di kolam renang dekat juga di sini. Saya tidak tertarik. Karena saya sudah dibaptis pergi. Tapi kalau ada baptisan di gereja ini, tempat ini, saya akan ikut dibaptis. Yang pertama, siapa tahu tidak ada lagi umur, Pak. Ya, siapa tahu tidak ada lagi umur. Saya telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam baptisan selam air di tempat ini. Kiranya saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian yang belum dibaptis, baptislah, baptis selam. Kalau mau dibaptis jangan 2 orang, kasihan yang isi airnya. Saya tanya, isi air ini, isi kolam baptisan ini berapa lama? 9 jam. Kasih yang boleh 2 orang, semuanya di atas 4 orang. Amin. Ya, terima kasih kepada jemaat semua yang telah memberikan donasi, tenaga, pikiran, dan kepercayaan kepada Tuhan bahwa kolam baptis kita akan selesai. Terima kasih kepada Pak Ridwan. Cuma saya Pak Ridwan yang nggak ada. Kalau mau bicara nggak ada orangnya, tidak bakalan dengar. Iya, sama kemarin kami pesta, saya ngomong di depan, yang saya omong tidak dengar, saya selesaikan omongannya. Terima kasih gitu. Sekarang tidak ada Pak Ridwan. Terima kasih Pak ya telah membaptis saya di dalam baptisan selam air. Manfaatnya nyata. Sedikit saya akan ceritakan bahwa saya kan orang lapangan, Pak. Keliling. Jadi seringkali saya ditawarin rokoknya apa, Pak? Tidak minta saya rokok apa. Tapi setelah dibaptis jangan rokok, Pak. Karena saya diingatkan oleh baptisan itu, kamu sudah dibaptis, jangan terima rokok lagi. Nanti kamu mulai lagi, keterusan begitu. Jadi terima kasih telah membaptis saya, Pak. Kiranya Tuhan mengampuni saya, memberikan tempat kepada saya, membimbing saya, memberikan kekuatan untuk menjalankan firman-Nya. Sedikit saya bicara cerita lama, Pak. Kalau tidak salah, Desember yang lalu Bapak mau khotbah menyinggung sedikit kita mau di demo. Apa Desember ya Pak ya? Bapak khotbah mengatakan bahwa aku tidak di demo, aku tahu di sini ada, ya Pak. Saya tahu bahwa Bapak ini setapak pun tidak akan mundur mempertahankan diri ini. Saya tahu itu. Di mana pada waktu mau di demo,
Bapak dipanggil sama minggu pendemunya. Ingat Pak, pas sudah lagi nanya, Pak perlu ditemani enggak? Enggak usah. Bapak kita jadi berani. Ya Pak ya, kami jadi ditemani. Ya, kami waktu itu ada di sini. Saya, Pak Kasui, Paman, Pak Silalahi. Pak Kasui kemana? Enggak ada ya? Oh ya, Pak Kasui. Pak Kasui ini mah enggak ikut-ikut. Kalau apa dibilang ya dilakukan, apa dibilang dilakukan, enggak ada polisi ini. Tapi kalau Pak Silalahi masih ada, berarti waktu itu dia mungkin khawatir membebaskan Pak Ridwan menemui ketua pendemo itu sendirian. Makanya dia bertanya, Pak perlu ditemani enggak? Enggak. Kami yang bertiga di sini itu menunggu. Tapi kalau Pak Manado dia berkata kepada saya, dia ingat apa dia sudah lupa. Dia ngomong begini, baik kita pulang kampung, kalau tidak bisa ibadah di sini. Saya nggak ngerti. Sebenarnya pada dia berbicara saya nggak ngerti. Tapi setelah saya simak saya paham. Oh iya, ayo kita pulang kampung. Kamu mulai kan susah ditemui, dicari sama polisi. Kalau saya tetap mulai. Itu. Jadi pada waktu itu kami berbicara seperti itu waktu mau demo. Sedikit saya agak lama bicaranya ya. Karena kalau tersimpan di dalam hati, jangan-jangan nanti menghambat kepercayaan saya ya Pak ya. Dan selanjutnya sebelum demo Pak, inilah yang mau saya sampaikan kepada Bapak, bahwa saya melakukan kekeliruan terhadap gereja kita ini. Di mana sebelum di demonya hari Minggu, sebelum itu saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang ada, beri kue telaju. Karena saya sebagian ngomong, apa sih punya mereka itu? Oh demo-demo kalian yang merugikan. Enggak tahu lah kan sendiri saya bilang. Tetapi ada satu teman, dia sudah kita lawan dengan kekuatan duniawi katanya. Oke, saya bilang, saya semangat Pak. Biar nggak jadi gitu demo. Oke, ya nanti malam Minggu kita ke gereja, dia suruh bawa garam. Nggak boleh dilihat orang, hanya kita yang tahu. Jadi gereja ini apa ya? Jadi mohon saya diampuni dan didoakan ya, karena saya melakukan kekeliruan itu. Gereja itu kami siram semua dengan jam 12 malam. Ya itu, saking saya takutnya di demo itu begitu Pak. Kalau Bapak saya tahu nggak takut sampai sekarang. Saya takut tidak akan mundur Bapak. Kalau saya mungkin saya minggir, tapi saya perhatikan Pak. Jadi itulah yang mau saya sampaikan, karena itu tersimpan di dalam hati saya selama ini dan tidak ada yang tahu kalian. Tidak ada yang tahu. Tahu Tuhan sama saya, sama teman saya itu. Iya, saya tanya teman saya itu besoknya dia di demo, kamu kurang ajar, kamu bohongin saya bilang. Iya Pak, benar. Iya, dulu kan waktu demo berapa tahun yang lalu, kita ini masih muda Pak ya, masih muda. Makanya Paman itu bilang, baik kalau kita tidak bisa ibadah di sini, kita pulang kampung. Oh saya tahu apa maksudnya. Tapi syukur Tuhan itu memang baik sama kita. Amin. Itu semua adalah percobaan kita, memperkuat iman kita. Dan sekarang saya kalau ditanya, disuruh lagi seperti itu, saya tidak mau. Kemarin waktu bicara kan,
Mereka suruh itu kiai-kiai yang dari Ciman di sana mau ke bawah katanya, biar semua orang melihat partai kalian. Saya tidak mau, saya bilang. Itu semua nggak ada artinya. Jadi itulah menguatkan iman saya. Sekali lagi untuk jemaat yang belum tahu dan sekarang sudah tahu, mohon saya dimaafin, didoai agar tidak lagi melakukan kekeliruan terhadap gereja, terhadap sesama, terlebih-lebih terhadap Tuhan kita, Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah hari kebangkitan. Makanya dari mulai Desember Pak, saya sudah mau tampil di sini, tapi tidak ada kesempatan. Kemarin juga Jumat Agung saya mau tampil di gereja, tidak ada kesempatan karena menantu kami itu sudah sulit pulang dari rumah sakit dan menjaga itulah. Jadi nggak ada kesempatan, Tuhan berikan kesempatan hari kebangkitan ini, kiranya bangkitlah iman percaya saya. Terima kasih. Mohon maaf untuk Bapak Dasowi, Bapak Silai dan Bapak Manado. Kalau saya ceritakan sekarang, kalau saya dikasih amanah atau dikasih janji jangan dikeluarkan, saya tidak akan keluarkan itu. Apapun yang terjadi saya akan keluarkan, kecuali seperti ini. Siapa tahu sudah tidak ada umur Pak. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Mari sama-sama kita berdiri. Saya percaya bahwa Ibu akan memuji nama Thank you.
Yes, engkau kami Tuhan. Karyamu begitu besar bagi kami. Tak ada menilai. Biar sungguh apa yang kami katakan olah harta yang tak terkira. Yesus cukup bagi kami. Tidak ada tandingannya. Sebab itu kami berjalan dengan penuh iman percaya. Dan kalau siang, pagi menjelang siang ini Tuhan, kami boleh merayakan kebangkitan-Mu. Kami boleh mengenang cinta kasih-Mu yang begitu besar atas kami. Pengorbanan-Mu dan pembuktian bahwa Engkau adalah Allah. Sungguh kami bangkit Tuhan. Terima kasih Bapak. Bersabdalah atas kami. Kami buka hati dan pikiran kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Penuhkan hamba-Mu dengan Roh Kudus. Ada setiap betul kata yang keluar melalui mulut bibir hamba-Mu adalah kebenaran sabda-Mu yang menguatkan dan menentukan kami. Kami siap menyambut kebenaran firman di dalam nama Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat Paskah. Aduh, kurang semangat. Selamat Paskah. Saya kadang-kadang bingung juga sama orang Kristen sebenarnya. Kalau di sosmed itu selamat Paskah. Kalau ketemu di gereja buru-buru selamat Paskah. Oleh karena itu ucapkan surat kiriman selamat Paskah. Udah boleh salaman sekarang. Kalau habis salaman tapi jangan dijilat-jilat. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dan kita percaya ke depan kita semakin lebih baik dan kita bisa beribadah. Kita tidak melanggar, yang penting tetap Anda bermasker. Dan saya di tempat ini mohon izin nggak bermasker dan wear sinus juga karena jauh jaraknya ya toh. Dan supaya suaranya terdengar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi saya sudah katakan seringkali kita bingung melihat orang Kristen nggak mengucapin selamat Paskah karena bingung apa ucapinnya apa ya, selamat Paskah, selamat Paskah. Kayaknya nggak ada kata tambahan gitu ya. Kan kebanyakan kita maunya ada tambahan gitu. Kalau gereja ortodoks selalu mengatakan gitu, selamat Paskah, Yesus bangkit. Ada yang jawab temannya, ya Yesus bangkit gitu mereka. Ya kita boleh kayak bertanya boleh aja, ya kan? Biar kita benar-benar meyakini bahwa Yesus bangkit. Amin. Amin. Jadi kalau kita hari Paskah ini ucapkanlah selamat Paskah, bahwa Yesus kita bangkit. Amin. Kalau kita mau jawab, yes, Yesus bangkit. Tadi kayak Pak Usman semangat, Yesus bangkit. Ternyata dari dulu teman seperjuangan memang banyak yang nakal-nakal. Tapi sebegituan saya bertobat setelah. Tadi itu kata pulang kampung saya ngerti. Saya juga kehilangan kawan saya. Beliau juga dulu dalam perjuangan begitu Pak Hiskia itu, saya tahu dia bukan satpam di sini ya Pak ya. Tapi ya begitulah, kita nggak usah cerita lagi lah, udah kita ampunkan semua lah kita semua ya, kita sudah minta ampun ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema pentingnya kebangkitan Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Paskah ini atau yang kita artikan kebangkitan Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus itu sangat penting dalam kekristenan. Kalau tidak ada kebangkitan Kristus, saya yakin dan percaya tidak ada orang yang mau ikut Yesus. Meskipun Yesus buat mukjizat waktu hidupnya, meskipun Yesus saat itu memberikan kesembuhan,
mencelikan mata yang buta, membuat orang timpang berjalan, tapi ketika dia mati terus tidak bangkit, saya percaya gak ada yang mengikuti, gak ada yang mau jadi orang Kristen. Ya, ya benar. Mungkin hanya sebagai legenda, sebagai sejarah tercatat. Tapi orang tidak akan menjadi pengikut Kristus. Karena Rasul Paulus sendiri berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 17, dia berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Itu dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia iman percaya, tidak ada gunanya kita percaya, tidak ada gunanya mengikut Kristus, sia-sia iman kita. Tapi terpujilah nama Tuhan, dia bangkit. Amin. Yesus bangkit, kuburnya kosong. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Selama 40 hari lamanya dia berada menunjukkan dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya Paskah atau peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sebagai umat Tuhan harus memahami ini. Dan banyak orang-orang percaya bahkan berkata, Paskah Pak harus rayakan lebih daripada Natal. Tapi karena kita sudah menjadi kebiasaan, Natal yang lebih wah gitu kan. Kalau Paskah biasa-biasa saja gitu ya. Tapi juga ada orang yang memperingati Paskah dari Jumat Agung sampai. Dan bahkan kemarin saya sudah sampaikan, bahkan orang merayakan Paskah demikian ekstrimnya di Filipina. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengerti betapa pentingnya kebangkitan Tuhan, betapa pentingnya Paskah ini. Kenapa? Kenapa kalau kita katakan penting? Pasti ada sebabnya. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama, kebangkitan Yesus itu menyatakan bahwa Dia sungguh Tuhan. Kebangkitan Yesus menyatakan bahwa Dia sungguh Tuhan, bahwa Dia Sang Juru Selamat, membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Yohanes, ya, di dalam peristiwa penampakan diri Yesus, ya, beberapa kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, namun beberapa kali diawali dia tidak berjumpa dengan yang bernama Thomas. Dan kisah ini kita sudah tahu semua tentang Thomas, saudara. Ya. Pada hari ketiga dia baru berjumpa dengan Thomas, ya. Dia baru menyatakan dirinya kepada Thomas, dan Thomas berkata, kalau aku belum lihat, tidak percaya aku. Nggak percaya, nggak yakin. Seringkali kita juga umat Kristen nggak percaya, tidak mau menerima Yesus kalau belum merasakan mukjizat-mukjizat yang belum melihat secara nyata. Tapi terpujilah Tuhan, kita tidak melihat namun kita percaya. Amin. Nah, waktu kisah itu, saudara, di mana ketidakpercayaan Thomas sampai Thomas mau minta bukti dan dibuktikan, diperlihatkan tangan yang berlubang paku. Apa yang dikatakan Thomas di sana saya bacakan di dalam Yohanes 20 ayat 20 dan 28. Demikian kisahnya, saya penggal saudara ya. Di situ Thomas baru percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yohanes 20 ayat 26 dan 28. Demikian firman Tuhan. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Perhatikan ayat 26, saudara. Waktu itu pintu terbuka atau terkunci? Terkunci. Dikatakan di situ apa? Yesus tiba-tiba masuk dari mana? Kan gitu kita bertanya, masuk dari mana? Tiba-tiba dia bisa ada. Dengan kata lain, dengan tubuh kemuliaannya dia bisa tampil, ingin menyatakan bahwa dia adalah Allah. Dalam tubuh kemuliaannya dia bisa
saudara, ya kan suka ada filmnya dulu, ada film Hollow Man gitu ya, yang nggak kelihatan gitu ya. Dan Tuhan Yesus bisa begitu, dan dia tiba-tiba ada dan berkata damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27, kemudian dia berkata kepada Thomas, ulurkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Karena Thomas ragu, nggak percaya, dan dia berkata, kalau belum aku ngelihat, aku nggak percaya, nggak terima. Tapi kata Tuhan, ulurkan tanganmu, dan diulurkan ulurkan tanganmu ke sini dan letakkan di lambungku. Tadi di tangannya, lalu tangannya ke sini dan letakkan di lambungku. Jangan tidak percaya, tetapi percayalah. Dan Injil Yohanes mencatat, Thomas menjawab, ayat 28. Thomas menjawab, ya Tuhan dan Allahku. Langsung dia meresponi dengan respek dan dia nyatakan, engkau sungguh Tuhan, engkau sungguh Allah. Kenapa? Karena Yesus bangkit dari kematian. Dia telah mengalahkan maut. Dia telah mengalahkan keadaan alam semesta. Dan dia menaklukkan alam semesta. Dia yang mati, bangkit kembali, hidup kembali. Amin. Kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Amin. Kita tidak menyembah sesuatu yang mati, karena kita hidup. Dia ada sekarang bersama-sama dengan kita. Amin. Ini pengakuan iman yang nyata dari Thomas saat itu yang berkata, Tuhanku dan Allahku. Tadi terpujilah nama Tuhan, rekan kita berkata, namanya orang tua itu udah iman. Saya tidak pernah sebagai gembala karena saya tetap teman perjuangan, bukan karena lebih tua, saya lebih bersifat friendly saja. Beliau merokok di depan saya seperti itu. Tapi saya katakan kalau Tuhan yang sudah menjawab, Tuhan yang sudah mengubahkan segala sesuatu yang mustahil. Amin. Nggak perlu disuruh-suruh, ya diri sendiri. Amin. Siapa yang buat? Tuhan. Karena kita sadar kita tidak bisa mengubahkan orang, saya tidak bisa mengubah orang, tapi Tuhan yang Maha Kuasa mampu mengubahkan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam peristiwa itu masih ada sebuah pengakuan iman yang jelas, yang membuktikan ketika Yesus bangkit, dia sungguh Allah, dia sungguh Tuhan. Dia adalah Sang Juru Selamat yang mampu mengalahkan maut. Yesus Kristus adalah Tuhan. Atas dasar kebangkitan Yesus diakui oleh Thomas, dan yang juga diakui oleh banyak orang dan para pengikut Yesus saat itu. Hal itu terbukti, Bapak. Terbukti apa? Terbukti setelah kebangkitan Yesus. Setelah kebangkitan Yesus, tidak ada lagi murid-murid yang memanggil Yesus itu guru atau rabi, tapi semuanya memanggil Tuhan. Ini ada sebuah perubahan yang nyata. Dan sebutan bahwa Yesus adalah Tuhan menjadi sesuatu yang lazim setelah ada kebangkitan, menjadi umum. Bagi para murid itu selalu menyebut ya Tuhan, bukan lagi guru, bukan lagi rabi. Sebelumnya kan dia menyebut guru, rabi. Tapi setelah kebangkitan, ada pengakuan iman yang jelas bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat. Yesus Kristus dapat mengalahkan maut. Dia bangkit dari kematian. Inilah yang dinyatakan oleh Rasul Petrus dengan jelas, saudara, dan bahkan dia mengajak seluruh umat Israel. Ketika dia berkhotbah, dia tahu Yesus itu bangkit, Yesus itu hidup. Tadinya kita tahu dalam kisah Injil, saudara, siapa Petrus. Boro-boro mengakui dia gurunya, apalagi mengakui dia Tuhan, betul? Dia menyangkal 3 kali, ditanya mana kecilannya, ketakutan. Tapi lihat di dalam Kisah Rasul, saya bacakan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 36. Kisah Rasul 2 ayat 36. Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, dengan jelas dia berkata, harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah
membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Amin. Setelah kebangkitan Thomas, Petrus yang tadinya penakut, yang pengecut jadi pemberani. Dan bahkan dia menyatakan imannya. Allah yang membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Oleh karena itu penting kita mengingat mengenang kebangkitan Tuhan, dan kita tahu, kita mempercayai bahwa yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Jadi peringatan Paskah bagi kita membuat kita semakin percaya bahwa kita memiliki Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Bisa. Amin. Oleh karena itu kita di dalam memperingati Paskah harus tetap mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan yang lain. Terpujilah nama Tuhan, saya diberkati sehingga saya punya bahan untuk berkhotbah bertambah saat ini ketika beliau kesaksian. Saya tidak ada rekayasa dengan beliau kesaksian. Kenapa saya katakan? Tadi dia cerita, ini kan cerita yang sudah tahun 2007, 15 tahun lalu. 15 tahun lalu. Beliau mengandalkan kekuatan di luar Tuhan. Maaf ya, untuk kesaksian Bapak. Saya juga gak mau mengandalkan kekuatan saya. Saya tahu saya punya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Mulia, Tuhan yang Maha Dahsyat. Amin. Tadi kan kesaksian, udah ditebar garam, tetap aja tuh ratusan orang mendadak garamnya. Yang takut sama garam cuma orang dari ini. Maksudnya dia nggak mau darahnya tambah tinggi. Ya. Yang darah kadang-kadang orang yang berusaha. Tapi kita harus ingat, andalkan Tuhan. Dan di dalam kita mengenang Paskah, kita tahu kita punya Tuhan Sang Juru Selamat yang telah dibuktikan bahwa Dia sungguh-sungguh Allah. Amin. Oleh karena itu kita sebagai umat Tuhan yang sudah percaya dan kita memperingati Paskah, kita memiliki Sang Juru Selamat yang rela mati untuk tebus dosa kita, yang memberikan nyawanya bagi kita sebagai pengikutnya yang percaya kepada Dia. Masakan hal-hal yang lain kita dibiarkan? Tidak akan mungkin, betul? Terlebih Dia memberikan damai sejahtera bagi kita. Dan kita umat percaya ketika kita tahu kita memiliki Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Bisa, Tuhan yang hebat, kita selalu penuh dengan damai. Amin. Amin. Kita mengaplikasikan kepercayaan kita hidup dalam damai dan sukacita. Bahkan terlebih Rasul Paulus mengatakan kita berbuah roh, salah satu buah apa itu? Damai sejahtera. Dan itu bukan sekedar buah, tapi memang yang dijanjikan Tuhan bagi umat percaya. Ketika Tuhan bangkit, ketika Dia jumpai murid-muridnya. Tadi kan saya bacakan di dalam kisah penampakan dirinya, Dia berjumpa dengan murid-muridnya. Apa yang Dia katakan tadi? Damai sejahtera kau beri. Nah ini jelas Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa kita umat Tuhan ketika kita mengenang Paskah, kita kembali diingatkan bahwa kita harus tetap percaya dan memiliki iman percaya bahwa kita memiliki Allah yang Maha Kuasa, Sang Juru Selamat. Dan hidup kita harusnya penuh damai. Hidup tidak lagi dalam kekhawatiran, hidup tidak lagi dengan ketakutan. Meskipun kita tahu permasalahan hidup kita banyak, tapi kita tidak boleh ada dalam ketakutan. Kita tidak boleh ada dalam kekhawatiran. Karena kita percaya Tuhan menyertai kita. Karena kita percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Tuhanku hebat. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat. Masa sih kita takut hidup? Masa kita takut, masa kita khawatir menjalani hidup ini? Kita punya Tuhan.
Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup kita harus tampil dengan penuh sukacita. Hidup kita harus tampil dengan penuh damai sejahtera. Kalau ada di antara kita hidup masih dengan kekhawatiran, hidup masih dengan ketakutan, meskipun saudara punya masalah sakit penyakit, meskipun ada punya masalah ekonomi, tapi damai sejahtera harus ada di dalam hidup kita. Amin. Kalau Anda tidak ada damai sejahtera, masih kekhawatiran, masih ketakutan, jangan-jangan Anda seperti Thomas, ragu, nggak percaya. Mari di dalam fase kita tingkatkan kepercayaan kita, bangkitkan bahwa kita memiliki Allah yang dahsyat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah dijanjikan damai sejahtera diberikan kepada kamu. Damai sejahtera itu adalah suasana hati karena Yesus ada di hati kita. Amin. Sebenarnya damai sejahtera itu adalah suasana hati karena Yesus ada di hati kita. Yang kita sebut Allah Roh. Dia ada di hati kita. Dia membuat suasana damai dan sukacita. Meskipun menghadap happy itu bahasa Jerman itu. Kalau ada gitu dia. Menghadap happy. Itu bahasa Jerman. Saya bilang lah. Selama 21 tahun nggak pernah diajari bahasa Jerman saya di sini. Padahal saya banyak kenal orang Jerman. Meskipun menghadap happy. Meskipun bocor, kalau bocor nanti nggak ngerti lah. Bokeh sama itu bahasa. Mocernya tetap happy, tetap suka, kita tetap bahagia. Nah, orang Nias tahu lah itu cara penyakit apa. Kamu ngomong sendiri, ya. Nah, saya belum diajarin juga orang ya. Meskipun nggak punya duit, meskipun tetap damai. Karena Allah sudah memberikan, kita punya Allah yang Maha Kuasa, kita punya Allah yang Maha Bisa. Jangan kita berpikir damai sejahtera itu ditentukan oleh keadaan lingkungan, ditentukan oleh keadaan situasi kondisi, ditentukan oleh keadaan ekonomi dan sebagainya. Tidak, saudara. Damai sejahtera adalah suasana hati karena Yesus ada di hati. Amin. Itu harus kita. Percuma kita menyebut kita mengikuti Yesus. Bukankah kita mengikuti jalan Dia dan Dia sudah berjanji damai sejahtera kuberikan bagi kamu, damai sejahtera kutinggalkan bagi kamu. Perhatikan coba di dalam Yohanes 14:27 ini janji Tuhan, janji Tuhan. Dan harus kita sadari di dalam Paskah ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan karena Dia bangkit. Dia hidup dan buktinya sudah terlihat bagi murid-murid. Bahkan Thomas yang tidak percaya melihat bukti dengan nyata. Tangan yang terpaku itu hidup kembali. Lambung yang tertikam itu hidup kembali. Bahkan dia bisa berada di tengah-tengah gedung yang tertutup rapat. Dia Maha Bisa, Dia Maha Adil. Amin. Kita memiliki Allah yang seperti itu. Dan sebelum itu Yesus berkata kepada mereka, damai sejahtera kutinggalkan bagi kamu, damai sejahtera kuberikan kepada kamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kamu. Janganlah gelisah dan gentar. Jadi tidak ada alasan kita gentar menghadapi hidup ini, apapun keadaan. Amin. Karena ada Allah. Katakan Allah, damai sejahtera ku melimpah. Damai sejahtera ku melimpah. Jangan sekedar ngomong saja, buktikan. Iya, ada yang ketawa-ketawa kan ketika mau membuktikan mana damai sejahtera. Kalau ada Yesus damai, nggak ditentukan oleh Tuhan. Saya kalau mau cerita sama saudara kan katanya selain saya juga tipe orang yang mereka pengen. Saya bukan tipe. Kalau Anda mau tahu kehidupan saya itu bukan saya orang berduit, bukan orang kaya, tapi saya happy. Punya duit, gak punya duit, saya happy dengan istri anak-anak, happy. Menghadapi kuliah, saya happy. Belum ada duit, saya happy. Saya suka kita karena saya percaya Tuhan saya Maha Besar, Maha Kuasa.
Dan saya nggak terpikirkan ini ada, ini sebuah anugerah. Ini kita punya teman lama bisa berdiri Pak Alek. Ini Alek teman seperjuangan kita juga. Sekian tahun dia sudah ada. Disilakan berdiri biar orang lihat Alek. Ini kan teman seperjuangan kita juga, dia sudah lama ada bersama kita. Berapa minggunya ada bersama kita. Dia tahu kan. Tadi dia cerita sama saya karena dia datang di awal juga. Nanti ada 9. Dia cerita kisah-kisah masa lalu. Ya, tiba-tiba kisah masa lalu. Tentu kenangan indah bersama dengan Tuhan. Amin. Dan ketika Anda dalam kesulitan, Anda sedang membuat album kenangan dengan Tuhan. Amin. Supaya Anda bisa ceritakan di kemudian hari. Amin. Jadi kalau Anda dalam menghadapi masalah, itu Anda sedang berpose dengan Tuhan. Amin. Anda sedang berfoto dengan Tuhan. Amin. Supaya Anda bisa bisa bersaksi. Jadi gak ada alasan kita gak damai sejahtera. Sukacita. Karena Tuhan ada di hati kita. Jadi jangan sebentar-bentar ada keluarga yang ribut, gak punya duit marah-marah, suami lagi jobless marah-marah. Tuhannya di mana? Ada yang lagi jobless gak punya kerjaan, kecewa mau bergereja. Tuhannya di mana? Mana imanmu? Mari kita tunjukkan bahwa ketika kita merayakan Paskah ini, kita tahu yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Bisa, Tuhan yang Maha Kaya, Tuhan Sang Juru Selamat. Jadi tidak ada keraguan buat kita untuk berjalan bersama dengan Dia. Tidak ada lagi yang namanya kita terkontaminasi dengan ketakutan dan kekhawatiran, karena ada damai di kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu yang mungkin bisa diputarkan. Bisa diputarkan lagu. Yesus is enough, ya. Yesus itu cukup, ya. Anda mungkin sudah banyak dengar ya kisah ini, saudara. Bisa diputarkan? Kalau bisa diputar nggak apa-apa, ya. Itu syairnya, saudara. Ya, saya tulis tadi. Syairnya berkata begini, saudara. Saya pakai bahasa Indonesia saja. Anda ada yang tahu kan lagu ini? Kristus sudah cukup. Ini kan sebuah kisah, saudara, di India, di mana seorang yang menerima Yesus sudah mengimani Yesus Kristus karena adanya penginjilan di India saat itu. Tapi dia diperhadapkan dengan lingkungan, bahkan diperhadapkan oleh kepala suku. Nah, kepala suku di situ, saudara, sangat marah karena dia memberitakan Yesus Sang Juru Selamat. Seorang kepala suku merasa terganggu, yang harusnya dia dihormati, yang harusnya dia diagungkan. Nah, ini udah bisa diputar, dengarkan saja dulu, ya. Biar Anda bisa hafal. Ini saya senang juga lagi. Saya yakin ini sebuah lagu yang menurut saya membuat iman kita semakin teguh, membuat iman kita semakin nyata di dalam iman. Bahwa Kristus cukup bagi kita. Bahkan tadi kita sudah bernyanyi bahwa Dia adalah harta yang tak ternilai, bahwa Dia harta yang melebihi dari segala. Versinya agak sedikit berbeda yang saya maksud. Tapi itu lagunya. Kenapa dia langsungin aja keren? Langsungin aja keren. Ada yang tahu lagu ini? Ada yang tahu lagu ini? Dia memutuskan tidak akan kembali. Yesus sudah cukup. Dan lagu ini seharusnya terus kita lakukan ya.
Cukup. Anda bisa putar aja nanti sendiri ya. Yesus Kristus itu. Ya, syair-syairnya itu sangat menguatkan kita. Nah, kisahnya tadi saya katakan ketika dia menerima Yesus, kepala suku tidak terima. Apa yang dilakukan kepala suku? Engkau harus menyangka, tidak terima Yesus. Kalau tidak, anakmu kubunuh. Dia berani berkata dia tidak akan kembali, dia tetap percaya Yesus. Yesus cukup bagi dia. Dibunuh anaknya. Sampai ketika istrinya kata, kalau engkau nggak mau menyangka, kubunuh istrimu. Dia berkata, aku tidak akan kembali. Yesus sudah pergi. Istrinya dibunuh di depan mata. Dia tetap percaya Yesus. Ini kisahnya apa? Dan lagu ini diinspirasikan dari peristiwa itu di India. Dan kepala suku semakin kesal, semakin marah. Akhirnya orang ini dibunuh. Pertanyaannya buat kita, kalau itu Tuhan tidak ada, kok dia mati? Seringkali kita menuntut Tuhan melakukan hal yang mukjizat. Tapi orang ini, saudara, menyatakan imannya, menyatakan jati dirinya bahwa Yesus sudah cukup bagiku. Yang lain sepi sampai dia dibunuh. Bagaimana apa yang terjadi, saudara? Kepala suku melihat iman yang teguh, kegigihan, dan dia belum pernah melihat orang seperti kepala suku itu menjadi percaya pada Yesus. Bukankah penderitaan itu menghasilkan karya buat Yesus? Amin. Seringkali kita baru mengalami kehidupan, ya belum apa-apalah, sisanya lah ya kan. Kita sudah mulai undur ragu bahwa Tuhan Sang Juru Selamat kita, Maha Bisa, Maha Kuasa, Maha Agung. Orang ini berani membayar harganya menerima Yesus. Dan kita seharusnya Yesus itu menjadi sesuatu yang tak ternilai dibanding yang lainnya. Amin. Apapun keadaannya, Yesus milikku. Amin. Apapun keadaannya, Yesus cukup bagiku. Indah, saudara. Itu dia dipuaskan, dia didamaikan hatinya, nggak takut, nggak betah. Maaf Bapak Ibu, saya kembali lagi kepada kisahnya. Saya katakan saya ditambahkan materi-materi kebenaran firman itu. Tanya istri saya, hari Sabtu saat itu ketika peristiwa mau diresolusikan, kan sebelumnya saya sudah surat-suratan sebenarnya. David melapor pemain musik di sini. Saya sedang makan di Simyang restoran di Taman Anggrek sama istri, sama anak-anak. Saya katakan teruskan aja, saya koordinasi. Saya itu waktu itu saya sudah tidak punya mobil, saudara. Saya biasa naik kendaraan berempat, saudara. Kalau sekarang sih boro-boro muat, tidak cuma dua aja udah sesat, saudara ya. Dua aja udah sesat di motor, ngerti maksud saya. Lalu dulu 4 masih bisa. Malam itu saya bilang sama istri saya, kamu jangan khawatir. Kalau besok terjadi apa-apa, engkau dipelihara sama Tuhan. Itu terbersih kesombongan saya, terbersih keangkuhan saya, terbersih mengandalkan diri saya. Tapi setelah pagi-pagi saya berdoa, saya berjalan, dan saya ditelepon sama reserse ID saya disuruh ke Kapolsek. Saya datang sama sendirian, ketemu Pak Kapolsek. Saya ngomong bla-bla-bla. Saya bilang saya memang mau ketemu dengan, saya nggak tahu Pak Sultoni masih ada. Saya ketemu dengan Pak Sultoni. Saya hari itu merasa ada angkuhnya, saudara. Ya, ada angkuhnya. Tapi terpujilah nama Tuhan, saya dibuat begitu terbalik. Aku bisa belajar mengandalkan Tuhan, belajar merendahkan diri. Saya tahu Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Bisa. Saya hanya berkata begini, kan saya disuruh tutup, suruh bubarin jemaat ini.
Saya suruh aja Bapak Polsek, tapi Bapak Polsek nama. Nah kalau Bapak nama, apalagi saya sebagai imam ya. Tapi karena saya mengerti, saya nego, bahkan saya bilang, ini saya bukan ngomong besar, ya. Ini kisah nyata. Ibu punya saudara Sony namanya kan. Sony itu kisah nyata. Sony masih ada? Dia yang datang. Salah satu dia mewakili salah satu gereja di tempat satu. Karena pendeta yang hadir hanya saya seorang. Hanya satu pendeta itu namanya Sony. Saya katakan begini. Sampai tidak memahami agama sampai saya mengutip satu ayat dari kitab suci beliau. Lakum dinukum agamamu agama. Biar aku urus masing-masing urusnya di mana. Itu sampai saya katakan begitu. Saya katakan ini satu. Waktu itu kan masihnya Pak zaman yang Pak SBY. Tapi apa yang saya ingin sampaikan, saya hanya bersenang mengandalkan Tuhan. Waktu itu saya balik, oke. Saya tidak mau terjadi keributan, saya tidak terjadi ramai-ramaian, saya tidak mau, saya katakan. Pas saya kembali, wow, itu stasiun TV, SCTV, RCTI itu di Tuhan 9,9 untuk nol. Puji Tuhan saya diberikan itu. Ini sebuah rekayasa. Saya ngomong sama jemaah, masih ada di sini semua orang. Jangan ada yang cari untuk populer masuk TV. Benar gak kata-kata saya? Saya marah sama Bu Maria, sama Sarah, karena agak nangis-nangis. Jangan pun nangis, pulang. Nggak usah masuk TV. TV nggak muat. Nggak ada TV nggak muat, saudara. Ya, namanya disorot, gitu ya. Maksud saya ya udah kita nggak usah masuk. Saya cukup kunci. Jadi wajah saya nggak kelihatan, yang kelihatan banget punggung saya masuk reportase. Paling ramai. Saya mau diwawancarai sama media redaksi, mau diwawancarai reportase, nggak perlu masuk koran saya, nggak perlu masuk berita-berita. Saya tahu saya punya Tuhan. Amin. Saya andalkan Tuhan. Saya andalkan. Meskipun saat itu kita harus lari, dalam artian lari bukan lari ya. Maksud saya tidak pindah bergereja di Taman Widalatika yang beratapkan langit biru, berlantaikan rumput karpet hijau. Kita tetap sukacita, kita tetap damai sejahtera. Amin. Karena kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Dan hari itu kita beribadah di rumah Pak Utas, di rumah Utas. Mungkin mudah-mudahan beliau masih. Kita tetap ada ibadah, kita ada ibadah di sini, kita ibadah ini. Tapi yang lain nggak usah, kalau yang mau pulang sesuatu. Nggak usah masuk TV ya. Kalau mau masuk TV biar kita berprestasi. Amin. Karena kita mau cari transaksi. Dan saya waktu malam itu mau juga segala-gala ambil biar masuk TV gitu kan. Tapi puji nama Tuhan. Ego. Kembali dari saya katakan kita punya Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan cukup punya. Amin. Andai kata mujizat tidak terjadi, Tuhan tetap akan muliakan. Amin. Jangan kita merasa kita harus begini gitu kan, kita nggak bisa kita atur, Dia yang mengatur kita. Amin. Nah, contohnya tadi tuh teman kita mengatur Tuhan pakai garam dia. Apa Pak? Nggak pakai taksi tadi, saya nggak tahu. Karena dia pikir supaya nggak dia datang. Ternyata datang, kata dia bohongin. Mari kita sadari pentingnya pasca ini, kita ingatkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Yesus sang juru selamat. Katakan dulu semuanya. Yesus sang juru selamat. Jawablah sama kamu. Semakin percaya ya, gitu. Biar kita semakin percaya. Jangan kita cengeng, saudara. Damai sejahtera di hati. Mari kita muliakan Tuhan. Dia telah mati bagi kita. Dia bangkit dan hidup. Kalau dia bisa mengalahkan alam semesta segala-galanya dan nyawanya dia berikan, masakan untuk kehidupan kita dibiarkan. Amin. Kita pasti dibeli terlebih damai sejahtera. Jadi
Ingat, damai sejahtera adalah suasana hati karena Tuhan ada di, bukan berarti tanpa masalah. Masalah sih boleh ada, tapi tetap damai. Walaupun nggak punya duit tetap damai. Nggak ada ribut. Amin. Meskipun makannya tempe tetap damai dan sukacita. Karena kata pendeta dari Bekasi berkata, tempe bisa rasa ayam. Belilah tepung Kentucky, dalamnya tempe, maka rasa ayam. Sukacita. Tapi biarlah Tuhan yang selalu memberikan damai sejahtera. Amin. Yang kedua, saudara, pentingnya kebangkitan Tuhan bagi kita. Bukan saja dia menunjukkan atau meyakinkan kita dia semua adalah Allah. Ya. Memberikan kepastian bahwa orang Kristen akan dibangkitkan dari kematian. Amin. Katakan, kau akan bangkit. Meskipun nanti kita pasti mati, tapi kita sudah ada lagi bersama, percaya nggak? Pak, kita tetap ada bersama. Amin, Pak. Meskipun nanti nggak kelihatan nih, Pak, anak-anak muda, kita ada bersama, percaya, Pak? Jangan ragu, Pak. Saya juga nggak tahu. Tadi Pak Betul kan berkata, jangan-jangan saya nggak bisa kesaksian lagi. Saya juga jangan-jangan nggak bisa apa lagi. Nggak tahu saya, tapi saya percaya saya dibangkitkan. Ini karena Yesus sudah bangkit. Ini memberikan kepastian bagi kita bahwa kita mengikut Kristus akan bangkit dari kematian. Karena Yesus Tuhan kita bangkit dari kematian. Jadi nggak ada yang takut mati ya. Amin. Nggak ada yang takut mati, saudara. Tapi jangan saudara naik ke lantai itu terus lompat, itu bodoh. Jangan juga sok gaya-gaya sama orang sombong, kita nggak boleh begitu. Di pasar itu budak-budak dia bisa mati kita. Yang namanya kita tidak takut mati, bukan berarti kita konyol sok jagoan, tapi kita tahu, kita percaya, kita akan dibangkitkan. Amin. Suatu kelas mati, tapi saya akan dapat dalam keabadian. Kita masuk dalam keabadian. Kalau saya sadar, saya sudah semakin usia lanjut, nggak bisa saya pungkirin mata saya aja kok apa-apa sulit baca. Belum gigi sudah tanggal-tanggal, masih keadaan saya lah, yang tadi tanggalnya kelihatan. Ya kita baca dalam 1 Korintus 6 ayat 14, saudara ya. 1 Korintus 6 ayat 14 berkata, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Saya ulangi ayat ini. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Yesus yang bangkit dari kematian itu menunjukkan pengikutnya juga akan bangkit. Kita juga akan dibangkitkan. Rasul Paulus, saudara, yang tadi yang musuh daripada pengikut-pengikut Kristus, bahkan dia mengecam ajaran Kristus dan dia membunuh pengikut-pengikutnya. Ketika dia jumpa dengan Yesus, nanti baca di dalam Kisah Rasul 9, perjumpaannya sampai dia tidak bisa melihat dan dia akhirnya bisa melihat dan dia nyata dia mendengar suara tentang Yesus. Pernyataan Yesus langsung, inilah aku yang kau aniaya. Di situ ada sebuah perubahan. Apa yang terjadi? Rasul Paulus, maaf ya, tadinya namanya Saulus berubah jadi Paulus, dia terima Yesus dan dia percaya. Apa yang dikejar oleh dia, oleh Rasul Paulus? Kebangkitan. Amin. Dia percaya dia akan dibangkitkan. Saya bacakan ayatnya di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11 demikian firman Tuhan. Jadi dijelaskan sama dia. Kalau kita baca Filipi itu ya, sampai dia katakan yang lama itu buat dia sampah. Hidup adalah Kristus, mati adalah. Kenapa dia bilang mati adalah keuntungan? Karena dia akan dapat kemuliaan, karena dia akan dibangkitkan. Tenang Pak, nanti kita kumpul lagi ya Pak. Halo Pak,
Oh kalau nanti kita tetap kumpul Pak, kita ada dalam keabadian. Kita boleh berpisah. Tapi saya juga nggak tahu karena saya belum pergi ke sana. Apakah nanti waktu itu saya bisa melihat saudara ada yang muda-muda? Saya nggak tahu, gitu saya nggak tahu ya kan. Tapi yang pasti saya ada dalam keabadian dan saya bangkit. Percaya kita bangkit nanti kalau sudah mati? Percaya? Benar percaya? Jadi nggak usah takut. Itu begini, amin. Rasul Paulus tadi saya katakan, ketika dia jumpa dengan Tuhan, dia sadar dia nanti akan dibangkitkan, maka dia berani berkata begini. Yang Filipi 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jelas saudara. Apa yang tadi Rasul Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Itu yang dikatakan oleh Injil di Rasul Yohanes, ya, bahwa orang yang mengenal Yesus akan beroleh hidup abadi atau dikatakan hidup kekal. Makanya Rasul Paulus ingin mengenal Yesus lebih dalam lagi, mengenal Yesus lebih dalam lagi. Dan di dalam perayaan Paskah kita ini, umat GBI Gereja Wijaya semakin rindu mengenal Tuhan. Amin. Karena dia tahu, semakin mengenal Tuhan, semakin dikuatkan, dan dia juga percaya telah dia mendapatkan kebangkitan dari kematian. Amin. Jadi kematian kita hanya pintu sementara, bahwa kita akan diganti dalam tubuh kemuliaan. Jangan ada bertanya ini, Pak, saya masih lihat tulangnya, kita tidak dapat menjangkau dengan kasih dan doa. Yang pasti kita ada dalam keabadian bersama dengan Yesus. Kita terus berrelasi dengan Tuhan. Saya juga nggak tahu ketika itu saya bilang, kamu tahu apa kabar? Waktu saya sudah bangkit nih, apa kamu ternyata kamu udah tambah ganteng lagi ya Pak, saya nggak tahu juga tuh. Ya, maaf ya Pak, apa kalau Bapak udah pakai gigi palsu? Nggak juga, saya nggak tahu juga. Ya, tiba-tiba berubah, saya nggak tahu saudara. Tapi yang pasti kita ada dalam keabadian. Amin. Kita dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Maaf Pak, Bapak salah sih saksi, jadi saya pakai Bapak terus. Nggak apa-apa Pak, saya juga udah ngomong, pakai palsu. Tadi dia pakai masker ya. Mari kita sama-sama meyakini, ya, bahwa kita akan dibangkitkan. Jadi pentingnya Paskah ini, kebangkitan Yesus itu menyatakan bahwa umat percaya akan dibangkitkan. Yang ketiga, kebangkitan Yesus itu mengubahkan kehidupan. Kebangkitan Yesus itu mengubahkan kehidupan. Alkitab mencatat bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa. Manusia sudah akan mendapatkan hukuman kekal. Karena upah dosa adalah maut. Tapi terpujilah nama Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib dan dia bangkit. Dan kebangkitannya menyatakan dia adalah sang juru selamat. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, ya. Dan dia juga sudah diperbaharui dan dia tidak lagi hidup dalam dosa. Ada pembaharuan. Tadi saya kisahkan, saya ceritakan Petrus yang seperti apa berubah, ada pembaharuan. Tidak lagi dia hidup dalam dosa. Dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia mengajak orang bertobat. Ada kuasa kebangkitan di sana. Ada sebuah perubahan hidup. Ada pembaharuan kehidupan. Amin. Kita juga sebagai umat percaya. Kebangkitan Kristus, kebangkitan Yesus mengubahkan kehidupan kita. Amin. Kehidupan dari manusia berdosa menjadi manusia yang dibenarkan. Manusia yang harusnya mendapatkan hukuman kekal
tapi sekarang manusia yang menjadi mendapatkan kebahagiaan. Saya bacakan di dalam Lukas 24 ayat 46 sampai 48, demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saya bacakan ulang lagi, saudara. Dalam Injil Lukas dinyatakan begitu. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari orang mati pada hari ketiga. Nyata kita memperingati Jumat Agung, kita memperingati Paskah. Yesus menderita dan dia bangkit pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa, perhatikan. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Ini kan sebuah perintah, tapi ingat, ada sebuah keyakinan dan kepercayaan dan pembuktian bahwa orang yang percaya bertobat menerima Yesus Kristus mendapat pengampunan dosa. Kita ini menjadi orang yang baru, yang tadinya berdosa sudah diampuni. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika memang kita masa lalu berbuat dosa, kita percaya kita sudah diampuni ketika kita terima Yesus Kristus. Amin. Dan saat ini kalau masih ada yang masih hidup dalam dosa, minta pengampunan kepada Tuhan dan percaya Yesus adalah Tuhan. Amin. Jangan ragu lagi. Saat ini pasca Anda bisa menyadari, oh iya, di dalam pasca, dalam kebangkitan ada sesuatu yang bisa mengubah hidup saya ketika saya percaya menerima Yesus. Saya berdosa dan diampuni. Saya manusia berdosa yang ditetapkan untuk menerima hukuman ini karena kebangkitan Kristus. Ada perubahan supaya kita yang percaya pada kematian dan kebangkitan Yesus akan diampuni. Kita menerima pengampunan dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi jangan ragu kalau kita ada kekeliruan, kita perlu percaya, masih ragu. Saat ini kita percaya, Tuhan aku percaya, aku bertobat Tuhan, akan terjadi pemulihan. Amin. Mungkin saat ini ketika kita percaya sakit penyakit kita belum hilang, tapi damai sejahtera sudah ada di hati. Amin. Bukankah damai sejahtera ketika itu ada di hati, sebuah perubahan sudah terjadi, meskipun yang sakitnya masih ada, menurut dokter, tiba-tiba saat itu juga kita bisa sembuh. Amin. Dan kesembuhan secara total bisa terjadi secara proses. Amin. Dan yang pasti damai sejahtera itu meskipun kita sakit itu udah happy, saudara. Amin. Oh, nggak ada amin? Ragu ada. Apa nggak ngerti apa yang saya sampaikan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita dalam sakit penyakit ketika kita sudah memang ada perubahan, diubahkan, dan kita tahu kita sudah diampuni dan damai sejahtera mengalir, itu tenang enak, saudara. Seperti nggak sakit, saudara. Percaya nggak, saudara? Amin. Berkali-kali saya sudah kesaksian sama saudara, saya kan karena jadi pendeta kan sakit. Karena Tuhan buat saya sadar loh gitu kan, dulu nggak sadar saya kan, sehingga saya sakit gitu kan. Belum punya pacar lagi ya kan, sakitnya sakit menular lagi ya kan, duitnya udah habis, harus suntik interferon yang jutaan, sadar saya. Belum sembuh waktu itu saya, tapi saya sudah cita-cita. Tenang aja saya jalanin, saya biasa-biasa saja. Tapi kalau saya bergaul, saya bilang jangan minum bekas saya, karena saya sayang teman. Tapi saya hepatitis B kronis. Tapi terpujilah nama Tuhan, sembuh total. Kan saya sudah kesaksian, terima penyakit tahun 94, saya terus melayani 2007. Puji Tuhan sembuh total. Secara medis bisa diperiksa, tidak ada lagi tulisan. Beri kemuliaan dulu. Dan kalau ada biar nanti kesana. Kita memang pernah berbuat dosa dan salah. Kita minta ampun. Kita diubahkan. Amin. Amin. Jangan ragu.
Karena Dia memberikan pengampunan. Karena Dia maha pengampun. Masalah berdosa, Pak, saya nggak layak. Saya katakan Tuhan penuh kasih. Amin. Orang lain manusia bisa mencibir kita sebagai manusia berdosa, tapi Tuhan yang Maha Kuasa yang kita sembah, Dia mau menggapai hati saudara, Dia mau mendekatkan saudara, Dia mau menuntun tangan saudara. Amin. Makanya tadi Pak Utau bilang saya bertobat. Rokok, no way. Ingatin ya Bu, ingatin Bapak, kalau ada rokok, no way. Tapi saya kan udah gak perlu diingat, dia bisa berani. No way. Yang masih ngerokok, semoga ikutin rokok. No way. Jadi jangan ada orang bilang saya susah Pak, saya gak punya duit Pak. Ke gereja dong. Aduh Pak, malu Pak, saya gak kolektor. Ngerokok mau ngerokok, emang itu duit dibakarin apa gak sadar? Hello, masih ada yang ngerokok ya? Wah, ada anak-anak puji Tuhan bertobat. Ya malu lah bilang apa itu, kan merokok duit dibakar. Ya mari kita bertobat. Ada pembaharuan. Amin. Mau dibaharui? Terima Yesus. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9, 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Ketika kita percaya kita sudah diampuni. Amin. Kita disucikan. Amin. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita mau bertobat. Di dalam Paskah ini kita mau mendapatkan pembaharuan, kuasa pembaharuan. Tadi dikatakan di dalam Lukas bahwa kita harus membukakan hati. Tadi juga dikatakan di dalam 1 Yohanes 1:7, orang yang hidup dalam terang, orang yang sudah terima Yesus, seharusnya kita hidup benar-benar mempunyai gaya Kristus dan kita menjadi terang. Kita bersaksi, menyaksikan kuasa Tuhan, menyaksikan Tuhan sang juru selamat, dan benar-benar gaya hidup kita sudah berubah. Benar-benar kita sudah diperbaharui. Dan ketika kita menyatakan kehidupan yang sudah diperbaharui, sesungguhnya kita sedang menginjil, kita sedang berkhotbah, kita sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Buat apa saya pandai khotbah di atas ini, tapi kelakuan saya dibuat di sana? Maksudnya kelakuan saya berbeda. Tidak akan jadi pemberita Injil yang sebenarnya. Tapi ketika Anda, walaupun Anda nggak berdiri di sini, Anda nggak berkhotbah, namun kehidupan Anda kehidupan yang diperbaharui, kehidupan yang membuktikan bahwa pengikut Kristus yang menjadi terang dan garam di tengah dunia ini yang berdampak di sekeliling saudara, Anda sedang menginjil. Dan kuasa kebangkitan itu nyata dalam hidup. Amin. Masa sih kalau kita sudah tahu bahwa Yesus sang pengampun dosa, kita berdiam diri, kita tidak ada pembaharuan? Bukankah saat ini sebuah banyak orang saudara mau dimanapun selfie nunjukin kepada orang, betul? Hello? Masuk Instagram, lagi ada di mana masuk Instagram, masuk lagi makan Instagram, Facebook, wah pengen tampilin dirinya. Gak apa-apa ya itu semua, tapi tampilkan diri Anda sebagai pengikut Kristus agar orang semakin mengenal Kristus. Amin. Harus kita tampilkan, kita beritakan agar kuasa Tuhan benar-benar nyata di dalam hidup, dan perubahan itu nyata di dalam hidup. Dan kita memang diajak di dalam peran Paskah ini, di dalam perayaan Paskah ini, yang menyatakan ada sebuah perubahan itu, benar-benar kita berubah. Hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang meyakini Tuhan serta kita.
hidup yang meyakini ada kebangkitan setelah kematian, dan hidup yang penuh dengan daya penuh kasih seperti Kristus yang ngasih. Amin. Sehingga Injilnya dan bisa dilihat bagi banyak orang melalui kehidupan. Itu namanya sebuah perubahan, sebuah perubahan dan daya hidup. Perubahan yang dinyatakan saudara di dalam Alkitab. Untuk Yesus yang tadinya takut, gentar, langsung ada perubahan keberanian. Itu yang kita bisa. Kan tadinya murid-murid Yesus kan ketakutan ya. Ada di dalam kita disampaikan dengan Tuhan Yesus, biarkan dia tahu aja Tuhan benar, dia sungguh Tuhan, dia sungguh Allah yang bangkit mengalahkan kematian. Tiba-tiba dia berubah dengan berani menghadapi kehidupan. Nggak takut dengan tantangan. Dia berjalan dengan penuh kepercayaan, penuh dengan keyakinan. Dan dia tahu juga kalau dia mati, dia pasti dibangkitkan dalam keabadian. Makanya ke-12 rasul matinya nggak ada enak. Tapi walaupun nggak ada yang enak, kita tahu dia penuh damai sejahtera, dia dibangkitkan. Amin. Jadi jangan berpikir di kalau nanti saya Yesus nggak punya masalah ya, tidak masalah, tapi damai. Amin. Ada perubahan konsep kita. Oh, soal itu masuk tidak ada masalah. Ada masalah. Ada orang menakutkan, ada, tapi nggak takut kita. Amin. Nggak gentar kita seperti murid-muridnya, nggak gentar dia. Tadinya dia takut begitu banyak orang yang menganiaya dia, orang membunuh dia, nggak takut lagi. Kenapa? Dia tahu dia bangkit. Makanya beritakan Injil sedemikian dahsyat. Dia berani. Kita tahu Petrus matinya di mana? Disalibkan dengan betul terbalik saja. Tapi dia berani. Ada sebuah perubahan yang tadinya takut jadi tidak takut. Jadi kita sebagai anak Tuhan dan kita hidup ini sukacita. Dan kita tahu kita memiliki Allah yang Maha Kuasa. Mari saya bilang berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Dan ini menyatakan bahwa saya bertobat supaya saya beroleh damai sejahtera. Dan saya yakin saya akan dibangkitkan. Dan saya yakin saya akan berubah. Apa maksudnya? Dengan iman percaya sudah. Dengan iman percaya sudah. Dengan tegak kiri kanan. Dari hatiku semakin siapa yang ingin menyatakan bahwa dirinya mau menerima kasih. Mari
Saudara yang sakit, saudara yang sakit, ingin membuka pertolongan Tuhan bagi kita. Kami akan besok biar kiranya Tuhan menjawab sebuah perubahan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu untuk berkati buat kami. Biarlah kami menghidupi kebenaran firman, agar kami semua hidup dalam kebangkitan. Dalam kami seluruh berdoa kita bersyukur. Yang percaya katakan amin. Berikan kita bersyukur. Yang diberkati boleh sama-sama tepuk tangan. Di depan kita dilayani oleh tim Bapak Tony, Asyar oleh saudari Cila dan saudari Grace. Firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Thomas Iwo SPH, multimedia oleh Jonathan dan Jose, musik oleh tim Bapak. Bagi para pelayan Tuhan yang akan bertugas minggu depan, kita akan berdoa dan berpuasa setiap hari Kamis agar pelayanan kita mendapatkan lawatan dari Tuhan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Mudah-mudahan Yesus memberkati. Ada perubahan jadwal ibadah, jadi dimulai dari minggu kemarin dan seterusnya ibadah akan diadakan satu kali, yaitu di jam 10. Jadi para jemaat Tuhan boleh datang. Berikutnya kami informasikan bagi yang ingin baptis dapat mendaftar ke sekretariat gereja Ibu Yuli untuk mengikuti katekisasi yang akan dimulai pada 17 April jam 1 siang setelah makan siang. Dan baptisan akan diselenggarakan di bulan Juli 2022. Kami informasikan juga untuk registrasi ulang keanggotaan jemaat GBJ melalui form yang kemarin dibagikan, atau mungkin jika ada yang belum menerima form bisa minta ke Ibu Lili, dan juga atau melalui Google Form ada di grup WA, boleh dilihat. Berikutnya diadakan ibadah pekerja pada 23 April 2022 jam 10 bertempat di gereja yang diwajibkan bagi seluruh pelayan Tuhan untuk hadir. Bagi jemaat yang belum melunasi janji iman, kami harapkan untuk segera melunasi janji imannya, karena ini adalah bentuk dukungan kita pada rencana pembangunan gereja, yaitu untuk pembangunan ruang sekolah minggu yang akan dibangun di Refak di sebelah ya. Bagi yang mau berpartisipasi dapat mengakses dari gereja yang tercantum. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berikut desainnya, yang kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Kami juga membuka rekrutmen pelayanan Asyar bagi jemaat yang rindu melayani bersama-sama dengan kami, boleh ikut ambil bagian dalam pelayanan Asyar, boleh menghubungi sekretariat gereja atau departemen liturgi. Berikutnya masih ada lagi akan diadakan kegiatan retreat gabungan itu termaja pada tanggal 1 sampai 3 Mei dengan biaya sebesar 300.000 berlokasi di Cisarua. Mari Bapak Ibu kita dukung acara anak muda ini. Yang belum donasi bisa membayar ke saudara Martin atau saudari Joy. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Media sosial boleh follow dan like. Oke, sekian pengumumannya. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa syafaat yang berjemaat yang diberkati. Saya minta dengan hormat Bapak Sigurd untuk pimpin kita dalam doa syafaat. Kita puja, aku bersyukur Bapak. You
Bapa kami yang ada di surga. Tuhan, kami berkumpul di gereja kami ya Tuhan. Pada hari ini kami mengenang kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Dan baru saja kami Tuhan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Kami diajarkan untuk bangkit bersama dengan Kristus. Seluruh jemaat-Mu ya Tuhan pada saat kiranya kami bangkit dari segala hal yang kami lakukan ya Tuhan, termasuk dalam hidup kami sehari-hari. Kiranya Kristus membangkitkan kami ya Bapa. Bapa yang baik, terima kasih juga Tuhan, jemaat-Mu telah hadir pada saat ini. Mungkin sebagian jemaat-Mu yang tidak bisa hadir, mungkin mereka dalam keadaan sakit ya Tuhan, Tuhan sembuhkan. Mungkin Tuhan mereka dalam keadaan hati yang tidak enak. Pada saat ini kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan hiburkan mereka ya Bapa. Bapa yang baik, terima kasih juga Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar melalui hamba-Mu. Kiranya itu menjadi rema dalam hidup kami Tuhan, bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan itu juga Tuhan, bukan hanya di mulut saja, kiranya itu menjadi berkat bagi kehidupan umat-umat-Mu pada saat ini ya Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih juga Tuhan buat bangsa dan negara kami. Pada saat ini Tuhan banyak gejolak, terutama Tuhan dalam suasana mau pembelian 2 tahun yang ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan ikut campur tangan dalam pemerintahan kami. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan juga aparat kami yang Tuhan. Tuhan lindungi mereka. Tuhan beri hikmat kepada mereka biar bisa memimpin bangsa dan negara kami Tuhan. Dan juga RT RW kami, di lingkungan kami ya Tuhan, kami bisa diterima sebagai umat minoritas. Kami yang percaya dan yakin Tuhan, kami bisa bersama-sama dengan mereka dengan baik. Bapak yang baik juga terwajib dari hamba-Mu yang Tuhan Bapak Ridwan Kurniawan dan juga Ibu Ridwan Kurniawan dan juga anak-anak Tuhan mereka. Hamba-Mu ini Tuhan kiranya menjadi berkat buat kami umat-umat khususnya Tuhan. Bapak yang baik juga para pemain musik kami, song leader kami, supaya kami Tuhan berkati mereka, berkati kehidupan mereka ya Tuhan, yang bisa melayani umat-Mu di tempat ini dengan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, khususnya bapak kaum bapak Tuhan. Kaum bapak pada saat ini juga Tuhan kami mengimbau Tuhan, kiranya hidupkan kaum bapak kami yang dari Tuhan, menjadi berkat di lingkungan kami dalam khususnya tempat ini. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar. Kami pulang dengan berkat daripada Tuhan. Mari sedang kita kasih Tuhan, kita siapkan hati dan angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu pulanglah dari beraktivitaslah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan, pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus turun atas engkau semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya.